kepada siapapun yang singgah dan menjalin berkolaborasi untuk sebuah pengetahuan ITERA. Recording in progress. Oke, baik, perhatian untuk para hadirin, acara akan segera kita mulai. Untuk teman-teman yang belum merename namanya, bisa segera direname terlebih dahulu, yaitu nama underscore institusi atau umum. Silakan untuk mengganti namanya terlebih dahulu. Baik, hadirin sekalian, izinkan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan terimalah salam khas Provinsi Lampung, Tabiun. Iya, Pun. Yang terhormat, Bapak Dr. Asirin STMT selaku Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, dan yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini, Bapak Deka Dirgantara Putra, SPWK, MPWK, serta rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta studium general yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara studium general dengan judul Integrasi Nature-Based Solution sebagai tools dengan pendekatan berbasis data untuk upaya adaptasi banjir di Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Naufal Rizky, mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebagai bentuk cinta tanah air dan kecintaan kita terhadap kampus Institut Teknologi Sumatera, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ITERA. Bangsa dan
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mengawali acara kita pada hari ini agar mendapatkan keberkahan dan marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah yang Kota, yang akan diwakili oleh dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Ibu Nela Agustin Kurnianingsih, STMT. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya dari MC ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama adalah terhadap Bapak Deka Dirgantara selaku narasumber dari studi pelaksanaan studium general hari ini dalam studio general PWK. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada para peserta dan bantuan kontribusinya dari para panitia atas terlaksananya studium general dengan judul Integrasi Nature-Based Solution sebagai pendekatan berbasis data untuk bencana banjir, kasus bencana banjir ya yang ada di Kota Lampung, Bandar Lampung terutama ya saat ini gitu. Perkenalkan kebetulan karena Pak Asirin selaku Koor Prodi berhalangan hadir di sini, saya Nela akan mewakili beliau dalam memberikan sambutan dan membuka pelaksanaan SG PWK hari ini. Dan saya harapkan dengan tema atau topik yang diangkat hari ini bisa memberikan wawasan atau pendalaman terhadap para peserta, baik itu mahasiswa maupun saya sendiri selaku dosen ya, bagaimana kita menyikapi tentang kasus atau kondisi tentang bencana banjir yang ada di sedang mulai marak ya di Bandar Lampung ini sendiri gitu ya, menjadi pendalaman melalui materi dari Pak Deka Dirgantara seperti itu. Mungkin langsung aja agar tidak terlalu berlama-lamaan, bisa teman-teman peserta hadir bisa mendengarkan langsung ya dari Pak Deka. Langsung saya buka aja untuk acara Studium General Prodi PWK tahun 2025 hari ini. Saya buka mungkin itu aja penanda. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nela yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara studium general kita pada pagi hari ini, yang mana pembukaan yang sudah berlangsung, kemudian ada pembacaan CV narasumber oleh moderator kita, dan serta dilanjut nanti pemaparan oleh pemateri, serta nanti ada sesi tanya jawab, lalu foto bersama, dan kemudian juga ada presensi dan penutup. Baiklah, memasuki sesi inti kita, izinkan saya untuk mengundang moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Baik Rindang April Dahani, STMT, selaku juga dosen program studi perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Sumatera, yang akan membantu sesi studium general, sekaligus juga nanti membacakan CV narasumber kita. Dan kepada Ibu Baik, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih untuk kehadirannya juga kepada para peserta dan panitia penyelenggara sehingga bisa terselenggaranya Stadium General PWK pagi ini ya. Terutama juga terima kasih untuk pemateri kita, Pak Deka Dirgantara Putra. Ya, pada pertama-tama saya akan membacakan CV beliau ya. Mohon dibantu share screen-nya. Oke, ini beliau lahirnya tahun 98.
Ya, berarti tidak jauh dari mahasiswa yang mungkin sekarang sedang mendengarkan ya. Eh, Nama lengkapnya Deka Dirgantara Putra ya. Nah, ini juga beliau dengan berbaik hati membagi kontak HP-nya mungkin untuk siapa tahu ada yang tertarik dalam berdiskusi lebih lanjut gitu. Selanjutnya, ya, beliau ini lulusan S1 Institut Teknologi Nasional Malang ya pada tahun 2021, kemudian lanjut magister PWK di ITB, lulus tahun 2023. Kemudian eh, next. Nah, ini saya sudah membaca CV beliau secara detail sebelum acara ini gitu. Dan luar biasa ya dalam 5 tahun sejak beliau lulus S1 tahun 2021 pencapaiannya termasuk menurut saya luar biasa. Selamat untuk Pak Deka. Eh, yang sudah dicapai hanya dalam 5 tahun ini sangat banyak ya. Saat ini terutama beliau bekerja sebagai Program Officer Smart System Center di Resilience Development Initiative, a global think tank in Indonesia ya. Eh, Kemudian bidang beliau ini disaster and climate resilience, termasuk juga sustainable issue, fokusnya di smart system center ya terkait dengan AI, data science, advanced spatial analysis, database, and platform management. Jadi ini beliau sangat uh, mengikuti teknologi terkini ya, isu terkini terkait penggunaan AI dan data science gitu. Kemudian sebagai researcher juga beliau uh, me- melakukan penelitian dan sebagai expert beliau juga melakukan project baik di dalam negeri dan di luar negeri dengan bekerja sama seperti dengan British Academy, King College London, Netherlands Organization for Scientific Research, UN World Food Program, kemudian ada GIZ. Ini saya nggak bisa baca kepanjangannya karena dalam bahasa Jerman sepertinya ya. Kemudian ada the International Organization for Migration, ini bagian dari PBB sepertinya. Kemudian ada BNPB dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selain itu, sebagai researcher beliau juga tetap aktif mempublikasi artikel dalam jurnal nasional dan internasional sekaligus sebagai reviewer dalam salah satu jurnal nasional. Ya, sekian mungkin yang bisa saya bacakan dari CV beliau. Untuk detailnya yang ingin lebih tahu bisa mengunjungi LinkedIn beliau ya atau Google Scholar beliau dengan nama Deka Dirgantara Putra ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung sambut pemateri kita Pak Deka Dirgantara Putra. Eh, Semoga kita mendengarkan dengan semangat dan bisa mengambil manfaat dan wawasan yang lebih dalam dari materi beliau. Kepada Pak Deka Dirgantara Putra, kita persilahkan. Oke, apakah terdengar suara saya? Lebih mungkin volumenya lebih Oh, oke. mungkin volume saya yang maaf. Ya, Oke, sudah. oke. Ya, mungkin sebelum saya mulai ya, saya mungkin mau ucapkan terima kasih dulu dengan ya sama PWK ITERA udah mengundang saya sebagai narasumber pada ya studium general ya kuliah tamu ya. Saya akan ngebahas soal nature based solution sebagai tools untuk ya upaya adaptasi bencana banjir, dan mungkin eh, di kuliah kali ini saya akan membahas juga mengenai banjir yang sempat terjadi di Kota Lampung kemarin ya di bulan April gitu. Ya sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Ibu Rindang. Terus tadi ada Bu Nela juga yang mungkin, dan juga ada Noval juga sebagai MC di sini. Thank you sudah menyambut saya.
Mungkin tanpa berlama-lama, saya akan coba share screen ya materi yang sudah saya siapkan gitu. Eh, Sorry, apakah udah terlihat? Sudah, Sudah, ya? Udah clear, Bu. sudah jelas. Oke, thank you. Oke, mungkin saya mulai aja ya. Izin saya mulai aja. Eh, Ya, di kuliah kali ini mungkin saya akan membahas mengenai Nature-based solution, judulnya Nature-based solution with data-driven approach for a tools flood adaptive strategy. Jadi sebenarnya secara umum saya akan membahas Nature-based solution menggunakan metode data-driven approach yang mana machine learning, remote sensing, dan pendekatan spatial tools lainnya, kemudian bagaimana bisa berguna untuk upaya adaptasi terhadap bencana banjir gitu. Dan saya juga akan membahas dalam konteks ini adalah Lampung gitu sebagai studi kasus. Mungkin kalau boleh perkenalan lagi, ya tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Deka Dirgantara Putra. Bisa dibilang secara umum aja saya sebagai spatial data science researcher. Memang kebanyakan soal disaster, soal climate juga kebanyakan di vulnerability-nya bukan di science ataupun di hazard-nya gitu karena saya tetap anak PWK sih. Jadi nggak terlalu tahu soal science dan juga hazard-nya gitu. Cuman saya memang cukup mendalami mengenai machine learning, remote sensing dan juga spatial tools lainnya gitu. Nah, tadi mungkin education udah cukup jelas ya. Kemudian kalau misalnya experience, sekarang sebenarnya saya menjabat sebagai program officer di Smart System Center ya, salah satu center di Resilient Development Initiative, ya global think tank, lembaga think tank di Bandung gitu. Ya, sekarang mungkin banyak melakukan proyek maupun riset sebenarnya terkait dengan ya salah satunya bencana banjir juga gitu. Dan yang tiga di bawah ini adalah mungkin highlight project yang yang saya kerjakan secara langsung, yang saya terlibat dan lead secara langsung. Ada Clear Plus. Clear Plus itu soal ya kita mencoba mengassess mengenai climate impact, terus gimana mengkaitkannya dengan livelihood atau penghidupan masyarakat terhadap kekeringan dan isu-isu climate lainnya. Dan itu bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, terus juga ketahanan pangan seperti itu. Kemudian yang kedua ada project mengenai British Academy, Empowering Sinking Cities. Jadi saya membahas soal banjir di Jakarta gitu. Kemudian ada project dari World Food Program lagi mengenai early warning system untuk kekeringan di NTT dan NTB seperti itu. Oke. Jadi ya secara umum yang saya bahas kali ini untuk materinya ada latar belakang satu, terus saya juga akan membahas soal climate change di Indonesia gitu berdasarkan data, berdasarkan trennya. Kemudian membahas nature-based solution secara umum, kemudian juga membahasnya dalam substansi juga, kemudian bagaimana mengintegrasikan nature-based solution terhadap kebijakan kayak gitu, yang mana dalam hal konteks ini sebenarnya kebijakannya bisa ke spatial planning juga maupun development planning seperti itu. Kemudian untuk data driven approach-nya sendiri, di sini saya akan coba mempresentasikan beberapa framework atau pipeline analisis yang saya lakukan di RDI untuk mengakses nature-based solution apa yang cocok di suatu daerah gitu. Jadi kita sedang mengembangkan nih framework atau metode untuk nature-based solution dari segi kuantitatifnya secara spasialnya seperti apa gitu. Karena si nature-based solution sendiri sampai sekarang belum ada kayak guide atau panduan yang secara saklek atau yang valid gitu untuk menentukan NBS mana yang sesuai berdasarkan lokasi, berdasarkan isu permasalahan dan juga berdasarkan uh, kondisi dan juga bencana yang terjadi seperti itu. Jadi kita sedang mengembangkan itu juga. Terus terakhir
sebenarnya saya juga akan membahas konteks di Lampung nih, nature based solution apa yang bisa cocok untuk bencana banjir di Lampung yang sempat terjadi di bulan April kemarin gitu. Oke, ini sebenarnya latar belakang secara umum gitu. Kenapa? Jadi ini latar belakang untuk membridging sebenarnya kenapa nature based solution dan juga bencana di Indonesia, terutama bencana banjir sebenarnya menjadi highlight utama yang harus kita selesaikan ataupun kita mitigasi gitu. Ya, berdasarkan data BNPB, terjadi 913 kejadian bencana banjir dan juga longsor di tahun 2024. Terus itu juga menyebabkan 315 korban jiwa dan juga 49 orang hilang gitu di tahun 2024. Kemudian juga berdasarkan data BNPB lagi tahun 2024, kalau semisalnya terjadi 2107 bencana di Indonesia, terus berdampak terhadap 6,3 juta orang di Indonesia gitu. Ya, salah satunya berdampak juga terhadap rumah di Indonesia sebanyak 60.000 orang kira-kira seperti itu. Kemudian berdasarkan data dari OECD juga, ya ini angka yang lumayan ya, 2-3 miliar economic loss-nya gitu. Jadi pada dasarnya flood itu menghasilkan kerugian, sebenarnya ada namanya indirect sama direct cost gitu. Jadi indirect ini memang berbicara soal ekonomi dan juga sosialnya. Jadi soal penghidupan, soal bagaimana kita tidak bisa berangkat bekerja ketika terjadi bencana, terus juga pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena terjadi bencana banjir, misal sawah yang terendam, kemudian ya kebun yang terendam dan sebagainya gitu. Nah, itu berdampak kalau dihitung sampai 2-3 miliar gitu. Kemudian juga ya hampir 100 juta orang di Indonesia gitu, yang mana 38%, kayaknya 38% yang benar. 38% orang di Indonesia yang terdampak gitu. Kemudian ya ini berdasarkan dari data UN UNISDR juga, ya bisa dibilang dari tahun 2005 sampai tahun 2009 juga mengalami kenaikan dampak juga gitu. Kemudian juga yang paling bawah sendiri ini tuh berdasarkan banjir Bekasi yang baru saja terjadi kemarin. Kebetulan tim dari RDI juga sempat survei secara langsung ya setelah terjadi bencana, kalau nggak salah sekitar 3 hari setelah terjadi bencana gitu. Di sana cukup dalam ya, banjirnya yang terjadi sekitar 0,15 meter sampai dengan 3 meter gitu. Jadi itu bisa dibilang hampir menenggelamkan rumah gitu secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya climate change dan juga hydrometeorological disaster secara umum. Jadi bagaimana sebenarnya event climate change ini, isu climate change ini bisa berdampak terhadap bencana hidromet gitu. Jadi sebenarnya climate change ini berdampak terhadap kenaikan gas rumah kaca yang mana mengakibatkan ya tentunya banjir dan juga kekeringan, kemudian terus kenaikan temperatur juga yang mengakibatkan kekeringan, terus juga ada ya tropical cyclone juga berdampak menjadi dampak terhadap berubahnya temperatur tersebut, terus juga abnormal presipitasi, jadi curah hujan yang nggak normal gitu, yang terjadi akhir-akhir ini juga mungkin di beberapa kota ya, yang terutama mungkin daerah yang sering hujan kayak Bandung, Malang juga tempat saya kebetulan nggak hujan tiap hari, tiap hari hujan sekarang gitu. Ya ini sebenarnya hal yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini bagaimana sebenarnya kenaikan temperatur, terus juga sea level rise, kemudian cuaca yang tidak bisa diprediksi itu mengakibatkan bencana gitu. Yang mana bisa dilihat mulai dari kekeringan, terus juga banjir, terus juga ya sea level rise dan lain-lain itu ya hasil dari isu dari climate change itu tadi.
Maka dari itu juga si climate change ini penting gitu untuk dibahas dan juga untuk di-mainstreamingkan sebenarnya ke dalam kebijakan-kebijakan mungkin bisa dibilang untuk kebijakan tata ruang dan juga kebijakan pembangunan di Indonesia gitu. Oke. Ya ini data yang lain lagi yang yang memperlihatkan gitu kalau misalnya flood di Indonesia dan baik bencana hidrometeorological yang lain juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Mungkin yang flood itu yang warna orange bisa dilihat gitu kalau ya sempat naik turun tapi di tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup drastis gitu. Kemudian ini beberapa publikasi ya terkait dengan nature-based solution yang sudah RDA lakukan. Kebetulan untuk yang paling terbaru itu ada punya rekan saya dari Cecil, ada judulnya Blue Green Infrastructure in Jakarta Fringe. Ya itu ngebahas soal blue green space, gimana bisa menjadi solusi untuk bencana banjir Bekasi. Dan ini studinya kebetulan dilakukan sebelum terjadi bencana banjir kemarin. Jadi ya ternyata memang sangat relate untuk membicarakan banjir di Bekasi gitu, apalagi untuk nature-based solution-nya juga gitu. Sorry. Oke, kayaknya ini. Nah, sebelum kita ke nature-based solution-nya nih, ya mungkin saya akan ngebahas soal disaster risk reduction program dari SDGs itu awalnya dari mana. Jadi sebenarnya adanya disaster risk reduction yang sekarang disaster risk reduction terus juga upaya-upaya climate change adaptation yang sekarang itu tuh sebenarnya dari perjalanan yang sangat panjang gitu. Dari tahun 1989 ada kongres namanya International Decade for Natural Disaster Reduction, kemudian ada Yokohama Strategy and Plan of Action, terus juga ada ESDR International Strategy for Disaster Reduction. Kemudian di tahun 2005 ada International Decade for Natural Disaster Reduction INDR di Hyogo, yang mana di Hyogo ini melahirkan rumus disaster risk risk assessment sebenarnya. Kalau teman-teman tahu ada rumus untuk menghitung risiko bencana kan, ada hazard risiko sama dengan hazard dikali vulnerability kemudian dibagi capacity gitu. Nah, itu asalnya dari Hyogo Hyogo conference ini gitu. Hyogo framework sebenarnya yang dikenalnya gitu. Terus dari situ dikembangkan lagi ke Sendai framework yang mana di Sendai framework-nya ini tadi berkembang tuh si disaster risk reduction-nya ini, upaya-upaya disaster risk reduction mulai di mainstreaming-kan ke dalam upaya-upaya pembangunan yang lain mulai dari SDGs, report-report UN itu udah mulai mention soal Sendai framework maupun risk assessment itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat di bagian atas, sebenarnya SDGs itu bukan kayak produk yang baru gitu. Sebelumnya sudah ada hal yang serupa untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah memberantas kemiskinan gitu. Namanya ada Millennium Development Goals di tahun 2015, kemudian di-develop jadi SDGs yang sekarang ini yang kita pakai gitu. Terus juga ada konferensi lainnya kayak Paris Agreement, COP21, COP22 dan lain-lain gitu yang mulai memenstreamingkan upaya untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Seperti itu. Sorry. Oke. Nah, ini bagaimana tadi itu saling berkaitan dengan SDGs dan juga kesepakatan global lainnya gitu. Nah, ini SDGs kalau kita turunkan terdapat mungkin yang paling utama ada no poverty yang SDG 1, terus ada zero hunger, terus ada good health and well-being, terus ada clean water and sanitation, terus ada sustainability cities and communities, terus juga climate action sama life below water. Berapa nih? 7 ini sebenarnya yang paling banyak dibahas dalam konteks urban planning nih. Urban planning, terus disaster risk reduction sama climate change adaptation. Yang mana sebetulnya dari
SDGs ini melahirkan banyak konsep atau global inisiatif lah, bisa dibilang gitu. Salah satunya ada nature based solution, ada adaptive social protection. Ini tuh konsep untuk ya menurunkan terjadinya potensi kemiskinan saat terjadi bencana gitu. Terus ada juga climate disaster displacement, gimana efeknya apa namanya kayak sea level rise, terus banjir rob terhadap masyarakat pesisir itu seperti apa gitu dampaknya. Kemudian juga ada disaster risk financing and insurance. Ini membahas sebenarnya bagaimana skema-skema pembiayaan untuk disaster yang ada ya secara global gitu. Kemudian asuransinya juga. Kemudian yang lagi banyak sebenarnya sekarang tuh terkait dengan damage and loss assessment. Itu yang membahas soal kerugian terjadinya bencana sebenarnya dari aspek fisikal, sosio dan ekonomi juga gitu. Kemudian ini adalah ya kita mulai masuk di nature based solution-nya. Ini nature based solution secara umum. Ya, jadi nature based solution ya secara konsep secara umum itu berdasarkan Zhou et al. Itu tuh sebenarnya bagaimana si konsep nature based solution ini bisa memprovide mulai dari lingkungan, sosial dan juga ekonomi juga gitu. Gimana juga apa namanya solusi berbasis alam ini bisa berdampak secara ekonomi juga sebenarnya, bukan cuman mengurangi kejadian banjir, bukan cuman menjadi upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir itu tadi. Oke, mungkin aku next aja Bella. Nah, sebenarnya itu tadi nature based solution itu sendiri ya untuk menjawab apa namanya dampak terhadap seperti health, terus juga ketahanan pangan, terus juga bencana-bencana banjir itu tadi. Terus bagaimana NBS bisa merecognize untuk menghasilkan apa namanya solusi dan juga multiple benefit yang bisa didapatkan untuk komunitas masyarakatnya gitu, community well-being-nya. Nah, kemudian yang tabel di bawah ini itu tuh sebenarnya ada beberapa contoh apa namanya penerapan NBS atau jenis-jenis NBS di berbagai skala, mulai dari street level di jalan, ada juga ya yang di jalan itu kayak taman, terus juga hutan kota dan lain-lain, terus juga ada juga kolam retensi, terus juga ada ya seperti rainwater tanks kayak apa namanya ya kolam penampungan air kayak gitu. Nah, ini juga apa namanya terkait dengan sebenarnya NBS bukan hanya berbicara soal upaya mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem gitu yang mention soal lingkungan, mention soal ekosistem. Nah, sebenarnya NBS ini selain apa namanya berbicara soal adaptasi dan mitigasi, itu tuh gimana kita bisa memainstreamingkan ya mengarus utamakan gitu terhadap level government, terus juga gimana itu juga bisa relate ke private sector, terus juga gimana itu bisa relate juga ke komunitas. Jadi gimana nih cara untuk mengintegrasikan NBS di berbagai level kayak gitu. Jadi untuk menerapkan NBS itu sendiri tentunya kita perlu apa namanya bekerja sama gitu dari level stakeholder, terus juga ya mungkin private sector juga, terus juga sampai ke level masyarakatnya itu seperti apa gitu. Nah, ini apa namanya konsep nature based solution juga menurut IUCN. Sebenarnya secara umum NBS itu untuk memproteksi sebenarnya ya bukan hanya memproteksi aja sebenarnya, tapi untuk memanage, terus juga merestorasi lingkungan dan juga biodiversity. Kemudian bagaimana itu bisa sampai berdampak ke komunitas masyarakat seperti itu. Tentunya juga ke biodiversity-nya juga gitu. Kemudian NBS itu sendiri akhirnya berkembang nih. Ya, salah satu yang pertama untuk mengencourage NBS sendiri di tahun 2005 gitu ada namanya Coastal Protection and Restoration Authority. Ini tuh untuk Hurricane Katrina gitu.
Nah, di situ dia memakai nature-based solution ini sebagai upaya untuk adaptasi dan mitigasi gitu ya dari Hurricane Katrina itu. Tentunya Hurricane Katrina ini men-trigger ya mulai dari banjir tentunya, terus badai juga seperti itu. Dari situ NBS sebenarnya berkembang nih menjadi ada namanya ecosystem based adaptation, terus juga ecosystem based disaster risk reduction gitu. Nah, kalau ecosystem based adaptation mungkin lebih ke bagaimana kita beradaptasi lah terhadap kondisi climate change yang sekarang gitu. Namun dalam konteks dalam konteks gimana kita beradaptasi terhadap bencana. Oke, terus sisa 20 menit. Sorry, boleh aku tanya nggak sampai jam berapa berarti pasnya? Biar aku bisa agak cepat berarti. Oke, 10.05. Oke, thank you. Ya, mungkin aku percepat sedikit ya. Oke. Ya, ini gimana nature based solution sebenarnya bisa diutilisasi terhadap berbagai level kebijakan gitu, mulai dari integrate ke policy-nya juga, terus gimana scale up ke beberapa kondisi masyarakat, kemudian juga aspek spasialnya juga gitu, bagaimana kemudian bagaimana kita melakukan kolaborasi untuk nature based solution-nya, kemudian gimana kita mentransfer nih pengetahuan terkait dengan nature based solution ke masyarakat. Tentunya terkait dengan nature based solution ini sendiri sangat niche ya kalau misalnya diterapkan di masyarakat gitu. Nah, ini ya mungkin ini gimana kita melakukan integrasi ke kebijakan. Tentunya kita perlu mengoperasionalisasikan terkait dengan NBS, tentunya bisa dalam konteks konstruksi, terus juga program kebijakan daerah gitu, dan juga tentunya bukan cuman dalam satu skala ya. Misal ada nih nature based solution sudah dimention di daerah A, namun ternyata di level yang bagian atasnya misalnya provinsi itu tuh belum ada gitu soal nature based solutionnya. Tentu kita perlu mengintegrasikan mulai dari berbagai level gitu kalau misalnya mau komit terhadap penerapan nature based solution ini gitu. Nah, ini mungkin ya beberapa challenge ya terhadap NBS. Mungkin bisa dilihat ini di Bandung gitu. Tentunya sebenarnya NBS ini punya co-benefit secara umum. Jadi mungkin NBS ini bisa dibilang bukan project atau program yang untuk jangka pendek, tapi jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat hasil secara ya terus langsung mengurangi banjir nih, habis kita nanam pohon ini atau ada taman ini langsung mengurangi banjir, tentunya enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang kita butuh solusi yang memang cepat, memang kebanyakan green infrastructure gitu. Jadi memang membangun tanggul, membangun dam dan lain-lain itu memang lebih banyak benefitnya secara cepat gitu. Tapi nature based solution itu memang benar-benar memberikan benefit secara jangka panjang gitu. Ya mulai dari tentunya semuanya balik ke masyarakat gitu. Tentunya kita akan dapat tempat penghidupan yang lebih baik ketimbang kalau misalnya ya kalau misalnya tidak ada nature based solution sama sekali gitu, atau mungkin green infrastructure itu. Ya bisa dilihat di sini ini beberapa mungkin kayak challenge yang ada di Bandung, mulai dari sampah, terus juga pembangunan masif di wilayah upstream gitu, dan juga Bandung sendiri sangat sangat padat ya permukimannya gitu. Kemudian ya ini scaling up bagaimana NBS bisa diterapkan ke berbagai level. Kemudian ini juga ya aspek spasialnya gitu. Jadi tentunya NBS diharapkan bisa mengurangi kerentanan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan NBS kayak memproteksi wilayah hijau, terus juga melakukan zoning regulation yang yang betul-betul bisa diterapkan gitu dan ditaati, tentunya kita
nggak akan dapat dampak terhadap bencana, kerugian terhadap bencana itu tentunya bisa berkurang seperti itu. Itu harapannya kalau misalnya kita bisa mengintegrasikannya ke level spasial. Kemudian ini adalah ya itu tadi yang sebenarnya saya sempat bahas juga di bagian awal, tentunya diperlukan kolaborasi nih antar government, terus juga private sector, terus juga akademia seperti itu. Ya, ini adalah apa ya, kayak mungkin kayak semacam diagram kalau kita semisalnya tidak apa namanya memberikan nih pengetahuan mengenai upaya mitigasi maupun adaptasi ke level masyarakat. Bukan soal nature-based solution aja, baik apa namanya strategi maupun rekomendasi lain juga harusnya bisa sampai ke level masyarakat. Kalau semisalnya tentu mereka punya awareness yang tinggi, tentunya upaya mitigasi, upaya adaptasi tentunya akan bisa lebih efektif dan lebih efisien gitu untuk diterapkan di suatu suatu daerah tersebut gitu. Oke. Ya, ini beberapa salah satu contoh gimana nature-based solution-nya bisa diadaptasi ke level komunitas. Mulai dari penanaman ya biopori gitu yang paling banyak. Terus juga ya yang paling banyak biopori sih memang untuk bisa diintegrasikan ke level komunitas dan ya kayak disosialisasikan seperti itu. Ya, tentunya sebenarnya nature-based solution ini tadi itu tuh banyak banget nih tantangan tentunya di daerah-daerah berkembang gitu di wilayah Global South, tentunya di Indonesia salah satunya. Mulai dari multi-scale regulation-nya yang tentunya sangat tidak membahas soal NBS gitu. Ya, mungkin NBS-nya perlu ada apa namanya taman, terus juga perlu ada sempadan sungai, perlu ada ya mungkin wilayah hutan ini nggak boleh dibangun tapi akhirnya dibangun gitu. Terus juga ada konflik and interest juga tentunya sangat banyak gitu karena keuntungan ya mungkin kalau kita berbicara soal investasi daerah kalau kita menerapkan nature based solution ketimbang melakukan pembangunannya tentunya nilai investasinya akan lebih sedikit gitu. Terus juga mulai dari balik lagi ke land use permit sama land capacity juga tentunya kalau kita melakukan restorasi nih dari permukiman ke 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 wilayah hijau lagi tentunya akan ribet banget perizinan segala macam, terus kita perlu gimana cara menjelaskan ke masyarakatnya juga, terus juga dari regulasi pemerintah juga seperti apa. Terus juga ya post implementation stage kayak apa ya mungkin setelah diimplementasikannya ya mungkin akan apa gitu nature based solution-nya gitu akan menghasilkan efek yang seperti apa itu perlu dijelaskan juga tuh. Perlu difikirkan apakah lebih efektif, apakah lebih efisien dari infrastruktur itu tadi. Kemudian ya tentunya project planning juga, terus tentunya itu tadi dari semuanya itu tadi tentunya project funding nih. Tentunya yang apa ya yang terkait dengan green seperti ini fundingnya akan lebih relatif lebih sedikit ya mulai dari nilai dan juga apa namanya ya mungkin nggak banyak juga ya kayak gitu. Terus balik lagi ke project maintenance juga. Jadi percuma kalau kita ternyata merestorasi sungai terus akhirnya orangnya balik lagi ke sana gitu yang tinggal di sungai. Dan banyak sekali kejadian di Indonesia yang seperti itu mulai dari ya pembebasan lahan di Semarang di mana lagi yang mungkin Kalimantan tuh juga banyak banget kayak gitu. Udah dibebasin nih di daerah bantaran sungai terus mereka kembali lagi dengan alasan memang ya biasanya mereka alasan kalau mata pencariannya dan juga penghidupannya memang di sana gitu di bantaran sungai itu gitu. Jadi itu apa namanya problem isu yang ada di Indonesia kalau kita menerapkan NBS itu sendiri. Nah ini gimana NBS bisa ya bisa apa namanya sustain lah ya. Tentunya ya kita perlu mengintegrasikannya ke ya dalam upaya mitigasi dan adaptasi, terus juga apa namanya bisa menghasilkan semacam kayak blue green space yang bisa mengurangi tentunya bencana banjir gitu. Nah, ini udah masuk ke bagian data driven-nya. Jadi sekarang RDI itu lagi ya aku saya sebenarnya lagi mengembangkan kayak semacam pipeline atau framework untuk nature based solution. Jadi
sebelumnya memang nature based solution ini belum ada semacam kayak kerangka pikir atau mungkin alat analisis lah yang betul-betul di-assess yang benar-benar bisa sesuai dan juga menjawab gitu kalau misalnya nature based solution ini nature based solution A, B, C ini bisa diterapkan di wilayah A, B, C gitu. Jadi apa namanya belum ada tuh yang membahas soal ini. Nah, ini kebetulan di RDI kita lagi mendevelop gitu analisis-analisis apa yang sebenarnya cocok untuk NBS ini tadi. Gitu. Nah, ini salah satunya adalah mulai dari land cover, terus perhitungan vegetation index, terus juga modeling untuk water catchment area gitu. Nah, kalau land cover mungkin bisa supervised, unsupervised classification ya, mungkin teman-teman PWK dari ITERA juga sudah banyak diajarkan gitu terkait dengan pemetaan juga untuk land cover, terus juga untuk vegetation index kita bisa dapat dari NDVI gitu. Jadi ada NDVI untuk building dan juga ada NDVI untuk vegetation gitu. Terus juga ada water catchment area juga. Jadi ada modeling untuk kita bisa tahu nih berdasarkan berdasarkan penggunaan lahan sih sebenarnya kayak mana-mana aja daerah yang menjadi catchment area berdasarkan penggunaan lahan dan juga berdasarkan topografi juga gitu. Nah, kemudian dari situ kita kembangkan petanya dan menghasilkan lokasi-lokasi yang mana yang membutuhkan nature based solution. Nah, selain lokasi-lokasi itu tadi sebenarnya kita juga berusaha kayak gimana nature based solution-nya itu bisa terintegrasi terhadap ya itu tadi level policy intervention-nya itu kayak gimana gitu. Jadi kita bukan cuma membahas soal model nature based solution-nya, tapi kita juga membahas sampai ke level end-to-end-nya gitu. Jadi modelnya juga, terus juga policy-nya seperti apa gitu untuk terintegrasi terhadap kebijakan di suatu daerah. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh aja ya. Sebenarnya aku nggak akan go into detail untuk hasil analisisnya. Ini di Batu. Ini dari supervised classification untuk land cover berdasarkan Landsat gitu. Jadi dari sini idenya adalah kita bisa mengetahui nih si nature based solution-nya itu harusnya diterapkan di mana. Nah, dari land cover ini kita bisa lihat nih kalau ternyata banyak banget sebenarnya daerah-daerah hijau. Ya daerah-daerah hijau, kemudian mungkin daerah yang sebenarnya nggak boleh terbangun, itu tuh menjadi daerah terbangun. Nah, dari situ kita bisa identifikasi lokasinya, terus kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan berbasis nature based solution itu tadi, NBS apa yang cocok untuk diterapkan di wilayah ini. Mungkin kalau misalnya di tengah kota banget, kita perlu bikin green space tentunya kayak taman, terus resapan air dan segala macam. Tentunya juga kalau misalnya itu di kawasan sepadan sungai, kita bisa memberikan rekomendasi lah untuk adanya restorasi. Kalau di sini sebenarnya adalah wilayah sungai yang kemudian tertutup oleh permukiman. Kebetulan tesis saya membahas soal banjir bandang di Kota Bandung, di Kota Batu. Waktu itu di tahun 2021 itu tuh kejadiannya si banjir bandang flash flood-nya itu memberi dampak menghancurkan rumah dan juga ada juga korban jiwa itu tuh karena tempat lokasi yang ditinggalin adalah bekas sungai. Jadi itu tuh sungai mati yang lama sebenarnya nggak dialirin air, tapi tiba-tiba waktu banjir bandang dialirin lagi dan akhirnya rumah dan juga ya tentunya warga di sana menimbulkan korban jiwa dan sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya ini agak nggak kelihatan sih sebetulnya. Jadi dari sana tadi dari ya ada land cover terus kemudian NDVI terus ada juga modeling untuk water catchment-nya juga ya kita bisa melihat dari topografinya itu tuh kemudian dikembangkan metodenya untuk menjadi grid level lokasi sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau memang mau lebih detail sebenarnya grid levelnya nggak segede ini ya. Ini gede banget sebenarnya. Tapi sebenarnya kenapa lebih gede? Ini tuh cukup untuk
apa namanya mengidentifikasi apa namanya lokasi berdasarkan karakteristiknya gitu. Jadi memang idenya kenapa dibikin grid untuk apa namanya membagi klasifikasi berdasarkan karakteristik dari daerahnya. Itu tujuannya dan ide awalnya gitu. Kenapa per grid? Nah, per grid ini tuh berdasarkan apa namanya kondisi di lokasinya seperti apa. Misal itu sebenarnya hutan, terus hutannya ternyata di wilayah dataran tinggi, terus mungkin ada hutan lagi tapi di wilayah dataran rendah, itu seperti apa NBS-nya. Terus juga ada apa namanya tadi juga apa ada wilayah rumah yang kemudian sebelumnya adalah wilayah sungai gitu. Nah, itu gimana NBS-nya. Nah, grid-grid ini membantu untuk mengklasifikasikan NBS berdasarkan karakteristik wilayah seperti itu. Oke, ini sama ya. Tentunya pendekatan NBS di wilayah upstream, midstream, dan juga downstream itu beda-beda ya. Nah, ini mungkin into detailnya itu. Kalau saya mendefinisikan sebenarnya kalau Kota Batu di Malang itu di Jawa Timur itu tuh cuman punya upstream sama midstream. Apa namanya? Downstreamnya itu tuh di Surabaya sama di Pasuruan. Nah, kalau misalnya NBS di upstream itu Batu, kalau midstreamnya di Kota Malang. Jadi untuk upstream dan juga midstream itu beda-beda nih apa namanya upaya adaptasinya. Mulai dari kalau misalnya tentunya kalau di upstream tentunya kita perlu restorasi wilayah sungai sebisanya gitu. Dan kalau misalnya di midstream tentunya kita ya kalau mulai apa namanya mengembalikan wilayah catchment area gitu. Kalau misalnya ada wilayah yang terbangun yang sebelumnya menjadi catchment area harusnya gitu. Ya, ini semacam kayak framework gimana tadi dari ya land cover, terus juga flooding potential, terus juga flood risk. Dari situ kita butuh apa nih green infrastruktur kah atau green infrastruktur kah, terus juga bagaimana limitasi sama tantangannya, terus juga bagaimana peluang dan juga kapasitasnya gitu. Habis itu kita bisa menerapkan NBS seperti apa. Oke. Ini NBS secara umum dan konseptual dan substansinya seperti apa, bagaimana ya bisa dilakukan dan diadaptasi. Ya mungkin kebanyakan memang NBS ini sangat relate terhadap bencana banjir gitu. Oke. Nah, ini kita mulai membahas banjir Lampung nih. Oke. Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari Bapak Ibu dosen dari PWK ITERA kalau misalnya ada beberapa data yang apa namanya kurang benar atau ya mungkin minta koreksi ya karena saya jujur nggak terlalu relate dengan Lampung karena sebelumnya belum pernah ke Lampung gitu, pernah lewat doang. Jadi mungkin nanti dikoreksi. Nah, ini kebetulan juga dapat datanya dari teman-teman PWK ITERA juga disebutkan nih kalau misalnya banjir di Lampung itu ternyata meningkat banget lah apa namanya kejadiannya gitu, frekuensinya meningkat banget. Terus juga sampai ada di Januari itu sampai 50 kejadian gitu. Yang itu banyak banget berarti. Terus Februari 22 kejadian, Maret 16 kejadian, April 4 kejadian. Tapi si banjir bandangnya ini menariknya adalah terjadi di bulan April tuh, yang mana apa namanya frekuensinya lebih sedikit dari bulan Maret, Februari dan Januari gitu. Dan ternyata satu kali banjir langsung menimbulkan banyak apa namanya korban jiwa, bukan korban jiwa, apa namanya dampak gitu. Nah, sorry kayaknya nggak aku masukin deh yang dampaknya. Ya, jadi nah saya sebenarnya selain dari yang teman-teman ITERA berikan informasinya ke saya sempat browsing nih kalau misalnya ternyata banjir yang ada di Lampung di bulan April itu tuh diklasifikasikan sebagai bencana banjir apa namanya banjir bandang ya. Yang mana kalau saya identifikasi lebih lanjut sebenarnya banjirnya itu berdasarkan luapan dari sungai gitu. Tapi luapan dari sungainya itu akhirnya menghasilkan debit air yang tinggi gitu ya.
kalau nggak salah. Nah, itu cukup menarik sebenarnya karena definisi banjir bandang yang saya tahu kebetulan apa ya, gimana apa namanya banjir itu datang misalnya dari wilayah upstream nih, dari wilayah ya upstream sungai. Misal kalau konteksnya tadi Batu, itu tuh dari wilayah Batu bagian hutannya, dari gunungnya itu akhirnya menghantam wilayah perkotaan Batu, ya di salah satu wilayah perkotaan Batu, kemudian sampai ke Malang juga gitu. Nah, itu biasanya seperti itu tuh banjir bandang. Jadi memang dari atas ke bawah dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Lampung ini ternyata dari luapan sungai ya. Jadi memang meluapnya besar banget, terus akhirnya luapannya tuh mengenang ke wilayah permukiman gitu. Jadi ya itu sebenarnya logika yang sederhana ya. Jadi valid banget. Berarti mungkin dari identifikasi awal nih kebanyakan permukiman di Lampung yang terkena banjir di bulan April itu tadi kemungkinan adalah wilayah catchment area gitu. Jadi itu identifikasi awalnya gitu. Tapi mungkin teman-teman yang tahu gimana kondisinya di Lampung bisa koreksi lagi. Jadi memang benar nih sama didukung dengan jurnal ini dari Ibu Agustri ya. Nah, di jurnal ini di jurnal tingkat risiko bencana banjir di Kota Bandar Lampung ini tuh mengidentifikasi sebenarnya dari sisi tata ruangnya kalau misalnya banyak bangunan berada di sempadan sungai dan pantai, ketidaksesuaian antara tata ruang dan rencana tata ruangnya juga dengan kondisi existing tentunya banyak sebenarnya wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung ini di luar yang sudah direncanakan gitu tentunya dalam tanda kutip di wilayah sempadan sungai, di wilayah pantainya juga gitu. Kemudian ternyata infrastruktur drainase dan juga apapun infrastruktur pengendali banjir itu sangat kurang sekali. Ya sungai mulai dari sungai belum memiliki tanggul, terus drainase kota ternyata tidak bisa menampung volume air, jadi drainasenya dikit banget nih ternyata di Kota Lampung. Itu juga yang mengakibatkan banjirnya juga gitu. Nah, ya. Nah, mungkin ya sebenarnya saya identifikasi yang awal tadi itu sebenarnya cukup menebak aja ya. Dan terus ternyata ada jurnal ini ya cukup memvalidasi sebenarnya kalau misalnya kejadian banjir di Kota Lampung yang baru terjadi di bulan April itu memang terjadi karena ya sebenarnya itu wilayah hijau, wilayah catchment area, kemudian menjadi wilayah terbangun gitu. Seperti itu. Nah, ternyata Pak ya pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri sebenarnya sudah menerapkan NBS itu sendiri gitu. Mungkin bisa dilihat di sini. Mulai dari ada penanaman pohon dan ruang terbuka hijau, kemudian juga ya membangun umbung dan sumur resapan dan juga edukasi ke masyarakat itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pemkot Bandar Lampung sebagai upaya mitigasi dan adaptasi sudah cukup benar nih. Tapi memang tentunya tantangannya adalah ya itu tadi mungkin karena memang permukimannya sudah cukup padat di wilayah catchment area, di wilayah green area, tentunya ya itu menjadi tantangan sendiri untuk melakukan implementasi ya upaya mitigasi dan adaptasi itu tadi. Nah, kemudian itu kalau dikaitkan dengan edukasi masyarakat tentunya ya saling berkaitan gitu. Gimana kita melakukan sosialisasi itu tadi. Satu slide lagi Bu, sorry. Oke, kemudian ini adalah mungkin nature based solution yang tepat ya dengan oke. Nah, kalau saya identifikasi ya berdasarkan alokasi kecamatan dan desanya yang terdampak paling banyak itu tuh mereka memang apa namanya kebanyakan di wilayah pesisir dan juga di wilayah perkotaannya gitu. Jadi wilayah pesisir dan wilayah perkotaannya kebetulan sepertinya sangat berdekatan sekali. Terus di sana banyak nih wilayah urbannya, wilayah perkotaannya tuh mungkin lebih tepatnya wilayah permukimannya tuh banyak yang sebenarnya wilayah catchment area atau mungkin juga mungkin identifikasi singkatnya banyak juga di wilayah apa namanya sempadan sungai, sempadan pantai juga. Tentunya berbeda nih pendekatan untuk apa namanya nature based solution di urban area sama di coastal area. Kalau di urban area tentunya kita nggak bisa apa ya kayak
eh, apa namanya memindahkan bangunan ini ke tempat yang lain gitu. Tentunya tidak bisa seperti itu. Tentunya kita bisa melakukan regulasi seperti pengendalian pemanfaatan penggunaan lahan atau tata ruang kayak gitu untuk membatasi tentunya apa namanya membatasi kegiatan, membatasi ya mungkin pembangunan di masa mendatang kayak gitu. Itu mungkin ya ilmu dasar planologinya juga gitu. Terus juga kita tentunya perlu merestorasi daerah serapan airnya juga gitu ya. Tentunya ya apa ya mungkin kita bisa membangun green space-nya dulu, mungkin apa namanya wilayah hijau, taman untuk menyerap banjir dan air kayak gitu. Kemudian tentunya perbaikan sistem drainase tadi. Jadi bukan hanya nature based solution aja, bukan hanya green infrastruktur aja, tapi juga apa namanya green infrastruktur juga perlu diintegrasikan dalam konteks ini untuk mendapatkan dalam tanda kutip tadi benefit yang mungkin lebih cepat ya. Karena nature based solution dan green infrastruktur tentunya tidak akan berdampak secara langsung ya gitu. Kemudian coastal area nih. Nah, coastal area ini saya lihat di peta untuk kecamatan dan juga desa yang terdampak itu di wilayah pesisir juga kan. Tadi juga ternyata disebutkan kalau misalnya ada apa namanya permukiman dan juga wilayah terbangun di wilayah sempadan pantai gitu. Nah, tentunya dari situ kita perlu zoning regulation untuk membatasi kegiatan. Tentunya ya ya memang agak susah sebenarnya kalau di coastal area. Kemudian relokasi kelompok rentan di wilayah pesisir. Tentunya kita sebisa mungkin sebenarnya membatasi apa namanya kegiatan masyarakat ya seperti tempat tinggal dan apapun itu di wilayah pesisir gitu, jangan sampai ada bangunan. Tentunya selain itu kalau misalnya ya mungkin worst case-nya mereka biasanya nggak mau pindah, tentunya ya kita perlu jalur evakuasi sih tetap kalau misalnya uh, ada genangan banjir yang tiba-tiba meluap atau mungkin banjir rob juga kayak gitu, itu seperti apa gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi jalur-jalur evakuasi mana saja yang tersedia jika terjadi bencana seperti itu. Oke, sepertinya kurang lebih seperti itu Bu Rindang. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pemateri kita, Pak Deka. Pas juga ya waktunya. Terima kasih sudah memperhitungkan waktu dengan baik, sehingga kita bisa tepat waktu dalam membuka diskusi ya. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman peserta yang ingin berdiskusi lebih lanjut, apa yang kira-kira bisa eh, belum dipahami atau ada eh, tambahan dari peserta yang dirasa perlu didiskusikan gitu. Silahkan saja kita buka dengan raise hand atau ada yang ingin terkendala dalam device-nya bisa lewat chat ya. Tapi kita utamakan yang raise hand dulu ya. Ya, untuk penanya pertama kita buka 3 dulu. Ya. Silakan ya teman-teman, kalau misalnya ada juga teman-teman yang terdampak nih di Banjir Lampung juga, silakan juga mungkin bisa berdiskusi dan memberikan datanya. Kebetulan ya saya cari kebetulan beberapa datanya nggak cukup lengkap sih. Belum ada report yang benar-benar membahas komprehensif, terus juga ya mungkin kebanyakan berita saja gitu di Lampung. Tentunya itu juga ya mungkin men-trigger kita ya sebagai mungkin planner atau juga mungkin ya researcher juga untuk atau membuat apa namanya dokumen atau kajian terkait dengan banjir di Lampung ini gitu. Jadi kita bisa saling sharing juga. Ya. Oke, ini sudah ada penanya pertama. Kita langsung saja dulu ke Titipat ya. Ini salah satu mahasiswa PWK. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan Titipat. Baik, terima kasih Bu Rindang dan Pak Deka. Jadi sebenarnya saya ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu lebih ke pendapat Pak Deka aja nih sebagai yang memang yang sudah praktisi menjalankan NBS saja. Nah, kalau
yang saya ketahui itu kan kebanyakan penyebab utama banjir di kota-kota besar Indonesia tuh memang bukan karena kurangnya solusi berbasis alam yang saya ketahui, tapi karena memang tata kelolanya yang gak konsisten, kayak misalkan sistem drainase yang buruk atau memang yang sudah dijelaskan tadi pelanggaran tata ruang yang memang itu juga jadi tantangan juga dalam menerapkan NBS ya. Nah, saya jadi kepikiran nih, apakah NBS ini nggak jadi beresiko untuk menjadi solusi yang terlalu idealis gitu? Karena memang NBS ini kan eh jangka panjang gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau menurut Pak Deka ini apakah memang NBS ini nggak beresiko untuk menjadi solusi yang idealis gitu. Sementara kan memang justru yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih rasional dan berbasis apa ya, lebih pragmatis gitu untuk konteks lapangannya seperti apa gitu. Nah, sama pertanyaan kedua itu kalau saya lihat tadi yang dicontohkan di studi kasus Lampung, saya tuh masih sedikit bingung apa bedanya rekomendasi solusinya yang tadi dicontohkan itu yang NBS sama solusi yang memang konvensional gitu seperti tadi penataan pengendalian tata ruangnya dan juga tadi mungkin ada beberapa lagi itu yang perbaikan sistem drainase itu kan memang sebenarnya rekomendasi yang mungkin konvensional gitu. Nah, jadi apa bedanya sama yang nature based recommendation ini? Mungkin sekian Bu Baik dan Pak Deka, terima kasih. Oke. Em, Oke, terima kasih. Mau langsung langsung dijawab dulu, silakan. Oh ya, boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sorry tadi siapa? Lupa namanya. Titipat. Oh ya, gitu buat. Ya, pertanyaan yang sangat filosofis ya. Tentunya harusnya men-trigger teman-teman yang lain juga untuk bertanya gitu terkait dengan ini. Gitu. Nah, ya benar. Sebenarnya kalau dibilang nature based solution itu sebenarnya pendekatan yang sangat idealis, tentunya iya gitu. Karena tadi makanya aku bilang apa ya, banyak sekali challenge dan juga challenge dan juga tantangan di semua level apa namanya pemangku kebijakan kalau misalnya kita melakukan NBS ini, karena memang NBS ini sangat identik dengan negara maju sebenarnya. Di global north, di negara-negara Eropa. Ya, tentunya eh, sebenarnya nggak usah ngomong negara Eropa, sebenarnya Singapura aja sebetulnya. Singapura itu tuh banyak sekali NBS-nya yang mereka terapkan, di Malaysia juga sebenarnya. Nah, memang untuk NBS ini tuh lebih banyak relate ke negara maju ya daripada negara berkembang. Tentunya makanya apa namanya beberapa kali saya bilang juga sebenarnya nature based solution ini bukan salah satu-satunya solution sebenarnya untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Banyak sekali apa namanya upaya-upaya yang bisa dikembangkan juga, yang bisa dipakai juga. Salah satunya ya udah pakai green infrastruktur itu tadi. Jadi kayak drainase, terus juga tanggul dan juga uh, apa ya ya dam dan lain-lain itu tuh menjadi solusinya juga gitu. Jadi sebenarnya di sini adalah maksudnya memang itu tadi kalau misalnya solusi itu adalah yang bisa apa namanya memberikan dampak gitu terhadap community well-being-nya itu tadi. Makanya beberapa kali juga saya mention soal community well-being. Jadi sebenarnya bukan soal NBS-nya tapi gimana solusi-solusinya ini tadi. Salah satunya NBS bisa melakukan upaya mitigasi dan adaptasi itu tadi gitu. Nah, itu yang pertanyaan ke satu, jawaban untuk pertanyaan ke satu. Terus pertanyaan kedua, ini tuh sebenarnya berkaitan juga sama yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ke satu itu tadi. Jadi ini adalah contoh kalau misalnya di study case di suatu wilayah di Indonesia yang kebetulan yang kita bahas sekarang itu Lampung, itu tuh kita nggak bisa mengadaptasi nature based solution aja. Jadi sorry ini mungkin ya apa ya dalam tanda kutip bukan cuma nature based solution aja sebenarnya di sini. Ini tuh ada upaya praktis juga seperti pengendalian penggunaan lahan, restorasi daerah serapan airnya itu mungkin itu NBS-nya, terus perbaikan sistem drainase. Itu tuh perbaikan sistem drainase bisa dibilang eh, apa namanya upaya yang kontekstual dan juga NBS-nya juga masuk gitu karena sistem drainase itu tuh bagian dari blue green infrastructure. Jadi ya itu bisa bisa dibilang nature based solution-nya juga. Kemudian untuk yang coastal area nih, kalau coastal area sendiri itu tuh NBS nggak bisa dipakai sebenarnya. Nggak bisa dibilang gitu. Kalau misalnya buat banjir urban flood.
Nah, kalau banjir rob mungkin bisa dipakai. Bukan mungkin, bisa dipakai. Kayak mangrove restoration, terus seagrass planting, penanaman rumput laut segala macam, padang lamun, itu tuh bisa dipakai untuk upaya mitigasi banjir rob. Ya, banjir rob. Dan sea level rise juga sebetulnya. Nah, itu untuk NBS di coastal. Nah, untuk yang upaya mitigasi di wilayah eh, coastal tapi berdasarkan banjir urban, ini nih tentunya nggak bisa memakai NBS yang di coastal gitu. Jadi kita perlu pendekatan yang lebih praktis seperti zoning regulation, terus juga tentunya kita perlu relokasi kelompok rentan di wilayah pesisir, terus juga tentunya ya kita kita perlu jalur evakuasi juga misalnya terjadi banjir, ya mungkin ya banjir bandang kayak gitu, itu kayak gimana jalur evakuasinya biar mengurangi korban dan juga dampak yang ditimbulkan dari bencana itu gitu. eh ya seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih. Eh, saya paham sedikit paham banyak sih. Nanti mungkin saya kesimpulkan di akhir, tapi ya, Titipat mungkin ada yang mau ditanggapi atau Ya, ditanyakan lagi? kalau ada yang ditanggepin. Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih Pak Deka atas jawabannya yang memberikan saya insight juga terkait nature based solution ini. Mungkin cukup. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, thank you. Titipat. Oke, selanjutnya ada Yumna. Yumna juga mahasiswa PWK ITERA. Silahkan Yumna. Baik, terima kasih Ibu dan juga Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuna Najwa Iksan, mahasiswa PWK angkatan 2022. Jadi saya ingin bertanya Pak, untuk penerapan NBS ini apakah ada syarat khusus wilayah yang mungkin memiliki karakteristik tertentu baru bisa menerapkan NBS ini, atau bisa diterapkan ke semua karakteristik wilayah gitu, terutama di Indonesia. Dan untuk di Indonesia sendiri apakah sudah ada wilayah yang telah berhasil gitu menerapkan NBS ini sebagai salah satu dari upaya mitigasi atau pencegahan bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu pertanyaannya Pak Deka. Lanjut dulu ke pertanyaan Ardon. Ya, boleh. Ardon, dipersilahkan. Terima kasih buat kesempatannya. Izin bertanya Pak, tadi sempat disinggung di awal bahwasannya belum ada kerangka berpikir, itu maksudnya belum ada acuan untuk penerapan jenis NBS-nya seperti apa. Kemudian pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita menentukan jenis NBS yang dapat digunakan selain melihat dari karakteristik lainnya? Karena setahu saya untuk menentukan jenis NBS itu kan berbeda-beda untuk penggunaan dan manfaatnya berdasarkan dari karakteristiknya. Misalnya apakah di wilayah tersebut masih ada lahan untuk dibangun NBS bioswale atau biopori gitu. Jadi berbeda-beda. Kemudian apakah ada dokumen perencana yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan lokasi NBS? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dulu kita ke jawabannya ya Pak Deka. Oke, ya terima kasih Bu Lindang dan teman-teman yang udah tanya. Tadi mungkin yang pertanyaan pertama ya, syarat khusus NBS dan juga mungkin apakah sudah ada gitu penerapannya di Indonesia. Nah, sebetulnya apa ya? Hmm, eh, tentunya yang membahas secara langsung konteks NBS terhadap eh, apa namanya eh, konteks yang memang benar-benar langsung diterapkan daerah itu tuh setauku belum ada kalau di Indonesia gitu. Karena memang itu tadi saya sempat beberapa kali mention gitu kalau misalnya eh, lack of knowledge di level pemerintahan dan juga mungkin seperti fokus
pembangunan di Indonesia ini tuh sebenarnya lebih masih dalam tahap berkembang gitu. Jadi memang lebih banyak membangun itu tuh menjadi tantangan sendiri untuk bisa mengintegrasikan NBS ataupun menerapkan NBS ke dalam project. Jadi itu memang menjadi tantangan sendiri. Namun setauku juga banyak kalau semisalnya daerah-daerah yang dikelola private itu tuh ada kajian soal NBS. Master plan-nya pakai NBS, ya dokumen desainnya itu pakai NBS, itu ada. Salah satunya tuh Labuan Bajo. Labuan Bajo itu salah satu yang coba ada kajiannya soal NBS, dan kayaknya lagi masih dikerjakan deh setauku gitu. Jadi aku kurang tahu detailnya soal NBS seperti apa yang akan diterapkan di Labuan Bajo, tapi mungkin lebih relate ke pariwisatanya ya. Jadi mungkin akan banyak wilayah hijau, tamannya mungkin biar nggak suhunya nggak terlalu tinggi dan lain-lain gitu. Jadi bukan untuk upaya mitigasinya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya mengoperasionalkan ke dalam NBS ke dalam peraturan secara langsung untuk mungkin kegiatan-kegiatan pemerintah mungkin belum ada sih. Karena memang fokusnya kita memang lagi berkembang, lebih banyak membangun gitu. Jadi memang NBS ini menjadi tantangan ya mungkin bertolak belakang lah dengan konsep pembangunan kita yang sekarang gitu. Gitu. Itu yang pertanyaan ke-1. Terus yang kedua nih. Tadi tuh kalau nggak salah gimana kita menentukan NBS-nya selain dari karakteristik, dan juga ya selain dari karakteristiknya itu seperti apa, terus NBS-nya ada beberapa macam kan. Nah itu tadi mungkin ini karena pertanyaannya teknis, aku jawab saja secara teknis juga gitu. Nah dari pipeline yang kita coba kembangkan itu tadi sih, mungkin ini aku mulai jelasin lagi. Itu tuh ini yang sebenarnya pipeline itu tuh mengidentifikasi lokasi yang sesuai dan perlu diterapkan NBS. Jadi lokasi sesuai terus perlu diterapkan NBS. Nah dari sini itu tuh ada ya ketinggian topografi, terus kemudian land cover, terus juga vegetation index, terus juga water catchment area. Itu tuh menjadi variabel ya yang seenggaknya kita identifikasi sebagai variabel utama untuk mengetahui nih lokasi-lokasi yang butuh NBS. Jadi dari topografinya, dari kelerengan, itu tuh jadi wilayah yang mana, di wilayah yang landai atau miring kayak gitu. Terus itu land covernya apa, dia terbangun atau nggak terbangun. Terus dari situ juga tahu vegetasi indeksnya itu berapa, vegetasinya masih rapat atau enggak. Terus juga itu wilayah catchment area atau enggak. Nah baru di situ kita tahu nih wilayah ini butuh rekomendasi nih untuk biar nggak jadi wilayah genangan banjir. Jadi dari situ baru ditarik nih, kita perlu melihat kondisinya berdasarkan topografi, land covernya itu seperti apa, terus vegetation index itu sebenarnya balik lagi ya ke sana. Nah dari situ kita tahu nih beberapa kayak NBS, beberapa macam NBS yang bisa diterapkan. Jadi memang NBS tuh baiknya, sebentar kayaknya iya aku sebenarnya ada masukin cuman kayaknya lupa di show kan, jadi kehapus. Sebenarnya ini aja pakai yang ini aja. Jadi sebenarnya NBS itu tentunya akan lebih baik kalau kita mengidentifikasinya itu berdasarkan wilayah upstream, midstream, terus kemudian ya downstream itu tadi wilayah coastal kayak gitu. Nah dari situ kita bisa tahu nih selain dari yang modeling itu tadi yang sudah dilakukan, kalau misalnya di wilayah upstream itu tuh mungkin kebanyakan tentunya kita melakukan restorasi wilayah hutan kayak gitu. Terus juga ya tentunya harus ada drainase yang cukup besar, terus juga ya ada storage yang cukup besar kalau misalnya air meluap ya di wilayah upstream kayak gitu. Kemudian kalau misalnya agak ke bawah dikit nih wilayah midstream, bisa dibilang ada perkotaannya, terus ada perkotaannya sedikit lah, ada penghidupannya sedikit. Itu tuh mungkin kita bisa kayak semacam lakukan pengendalian kayak gitu, pengendalian pemanfaatan tata ruang itu tadi kalau memang substansinya. Terus kemudian kita bisa tentunya
membangun kolam retensi, ya itu tadi salah satunya green pound juga gitu. Terus kemudian ya tentunya wilayah daerah-daerah serapan air perlu diperbanyak gitu. Dan tentunya kalau misalnya kita udah ngomongin urban area, terus kemudian sampai ke coastal juga nih, tentunya ya kayak pendekatan NBS dan juga green infrastruktur itu perlu apa namanya perlu dielaborasikan gitu. Jadi memang nggak bisa pakai NBS saja, kita perlu mengelaborasikannya dengan green infrastruktur. Jadi kayak pembangunan drainase, perbaikan sistem drainase, terus juga apa namanya ya zoning wilayah dan lain-lain itu perlu dikendalikan juga untuk membatasi ya sebagai upaya mitigasi dan adaptasi itu tadi. Ya kayaknya kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya adalah dari yang modeling yang sudah dilakukan tadi, framework itu tadi, mulai dari land cover, catchment area dan lain-lain itu tadi, vegetation index, kita perlu mengetahui nih dia itu di wilayah mana, di wilayah upstream, midstream atau di wilayah urban atau coastal kayak itu. Nah, NBS-nya yang cocok untuk apa? Itu tuh kalau teknisnya ya tadi modeling spasial, kalau yang untuk menentukan NBS seperti apa itu mungkin dari literatur review gitu. Jadi dari dokumentasi dari dokumen-dokumen project yang sudah ada, mungkin juga penelitian-penelitian yang sudah ada kayak gitu. Itu menerapkan NBS seperti apa kalau misalnya karakteristiknya seperti itu gitu. Oke, kayaknya Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Yumna. Mungkin kalau dari saya cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari Oke. Ardon? Mungkin ini Bu, tadi belum disebutkan Pak, izin untuk dokumen perencanaannya apakah ada selain dari UCN? Sorry. Ya aku lupa nulis daftar pustaka ya. Iya, kalau misalnya dalam konteks nasional, sepertinya udah ada beberapa kayak World Bank dan Asian Development Bank itu ada yang membahas soal Indonesia. Dicek aja NBS, World Bank, ya sama ADB juga ada seingatku. Jadi kalau misalnya mau dalam konteks Indonesia bisa merujuk ke sana aja. Aku lupa nama dokumen tepatnya apa gitu, tapi udah ada sebenarnya kalau misalnya NBS di Indonesia. Tapi itu membahasnya ke level nasional banget ya. Jadi memang gimana memainstreamingkan ke dalam negara Indonesia gitu sebenarnya, bukan dalam konteks daerah. Tapi kalau misalnya dokumen teknis nih yang kamu maksud kayak standar atau SNI, kayaknya yang langsung bisa menjadi rujukan kayaknya dari pengalamanku ya, kayaknya lebih baik naskah akademis sih. Jadi kayak ya jurnal dan juga ya jurnal kayaknya malah lebih valid untuk menerapkan sesuatu hal yang ideal. Salah satunya NBS ini tadi, gitu. Oke, berarti dalam dokumennya masih merujuk ke internasional yang pedoman standarnya, tapi kalau untuk nasional mungkin belum ada. Kita Pak Deka menyarankan untuk meninjau ke jurnal penelitian yang sudah Ya, betul. dilakukan di lokasi studi mungkin. Begitu. Eh, Tadi banyak juga sih yang masih bertanya terkait NBS ini kayaknya ya, yang dari penjelasannya Pak Deka mungkin belum jelas dalam materinya. Ada lagi yang bertanya di oke, dicukupkan ya sampai 10.25. Oke, 10.25 dicukupkan untuk sesi diskusinya ternyata. Baik, terima kasih untuk peserta yang sudah menyimak dan yang peserta juga yang menjadi penanya tadi. Eh, Berarti kita semangat ya mendengarkan Pak Deka dalam penyampaian materinya terkait dengan bencana banjir ya di Bandar Lampung dan bagaimana menyikapinya gitu. Mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan
dari beberapa pertanyaan tadi ya. Eh, Kalau saya keliru, silakan diluruskan nanti ya Pak Deka. Jadi yang saya pahami NBS ini itu solusi berbasis alam di mana upaya untuk menurunkan potensi bencana. Jadi sebelum bencana itu terjadi, eh, diturunkan tuh kemungkinan dia terjadinya ya potensi bencananya itu dihilangkan atau diturunkan dengan eh, solusi berbasis alam. Jadi kita menuruti kemauan alam lingkungan ini seperti apa, karena bencana itu eh, ada yang basisnya mungkin karena kita menyalahgunakan lingkungan dan alam tempat kita tinggal gitu. Jadi masih berkaitan dengan tata ruang tadi, makanya Pak Deka menyebutkan ada pengendalian lahan, ada blue green infrastructure, yang kaitannya apa namanya tadi ada treatment yang berbeda antara upstream, midstream dan downstream yang di coastal area. Tergantung dari karakteristik wilayahnya itu. Terutama kalau misalnya dia upstream berarti dia sangat relate dengan sebagai penyebab dari bencana gitu. Makanya di area upstream ini sangat butuh pengendalian tata ruang yang memang sesuai dengan fungsinya gitu, sesuai dengan kebutuhan lingkungannya gitu. Kemudian yang NBS ini tidak bisa juga berdiri sendiri. Kalau misalnya bencana itu memang sudah terjadi, bagaimana caranya menurunkan dampak dari bencana yang apa namanya, misalnya banjir sudah apa namanya, air sudah meluap gitu ya, uh, dari luapan air sungai gitu, itu tidak mungkin tidak mungkin diselesaikan dengan NBS lagi karena itu sudah terjadi. Nah, makanya diperlukan kolaborasi dengan blue green infrastructure atau solusi lainnya gitu kan. Uh, Misalnya dengan tanggul ya, atau dengan solusi terakhir ya harus dengan jalur evakuasi untuk meminimalkan dampak bencana tadi gitu. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari perbedaan besarnya apa NBS ini dengan solusi yang biasanya kita dengarkan yang lainnya gitu. Intinya mencegah sebelum terjadi ya, itu yang lebih diutamakan dalam NBS ini daripada solusi pencegahan dampaknya gitu. Dan menurut saya NBS ini jadinya lebih berkelanjutan gitu ya, bahkan lebih minim biaya gitu kan. Dan apa namanya berkelanjutan dari generasi saat ini sampai generasi mendatang tidak akan terkena dampak dari kesalahan dalam penanganan ruang ini gitu. Ya, ini sangat relate dengan PWK menurut saya memang. Terima kasih Pak Deka untuk materinya. Kalau ada lagi yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk penutup. Oh, sorry. Maaf tadi kayaknya terputus saya. Ya, saya sampai di akhir solusi tadi dan ingin Anda menanggapi atau ingin ada pernyataan Ya penutup mungkin dari Anda. kalau misalnya ya kalau misalnya menanggapi tidak ada ya Bu Rindang, tadi udah cukup komprehensif juga kesimpulannya gitu. Kalau misalnya ya NBS masih tentunya sangat kompleks dan juga perlu diintegrasikan dengan solusi-solusi lain. Dan mungkin ya tadi mungkin ada mahasiswa yang bertanya juga kalau misalnya NBS itu ya apakah itu solusi idealis atau solusi yang apa namanya realistis kayak gitu. Nah itu mungkin jadi highlight utama ya dalam pembahasan kali ini. Jadi memang bisa dibilang NBS itu sebenarnya solusi yang sangat idealis sekali kalau misalnya diterapkan
terutama di negara yang sedang berkembang di Global South kayak Indonesia gitu. Jadi memang bukan NBS menjadi salah satu solusi memang untuk upaya mitigasi dan adaptasi, tapi bukan salah satu-satunya solusi nih untuk bisa dipakai sebagai upaya mitigasi dan adaptasi. Tentunya biar lebih impact-nya dan juga benefit yang didapatkan lebih banyak, tentunya kita harus mengintegrasikannya dengan solusi-solusi lain. Salah satunya tadi mungkin green infrastruktur, bukan cuma NBS saja, bukan cuma green infrastrukturnya aja gitu. Mungkin cukup sekian, Bu Linda, dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi. Demikian ya materi dari pemateri kita cukupkan dan diskusi juga kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak dan bertanya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Baik Rindang yang sudah memandu ya berjalannya diskusi kita, dan juga Pak Deka sudah menyampaikan materi luar biasa sekali. Serta terima kasih banyak antusias dari teman-teman sekalian yang sudah bertanya juga. Lalu kemudian masuklah kita kepada sesi selanjutnya, yaitu kita akan foto bersama dengan narasumber, dan juga kepada seluruh peserta disilahkan untuk mengaktifkan kameranya sebelum kita mengambil foto bersama. Oke, silakan untuk teman-teman dokumentasi untuk mengambil fotonya. Oke, saya pandu. Sudah siap semuanya ya. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, dan silakan on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Itu boleh gaya bebas yang lebih ceria lagi teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya yang sudah on cam dan juga bersemangat ya, senyum sumringah untuk kita foto bersama tadi. Dan kemudian juga sudah di-share presensi ya teman-teman sekalian untuk absensi kehadiran pada Student General kali ini yang akan dibuka sampai jam 11 nanti. Harapannya teman-teman disegerakan untuk mengisi presensinya sebelum absensinya ditutup. Dan kemudian sudah sampailah kita kepada penghujung acara Student General PWK 2025. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, Bu Baik Rindang sebagai moderator juga, kemudian untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini, dan juga seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara pada hari ini. Dan semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi bekal ya, serta motivasi bagi kita semua untuk menjadi seorang perencana khususnya, dan merancang solusi berbasis alam ya, nature based solution terhadap bencana alam, terutama di Kota Bandar Lampung sesuai dengan studi kasus yang kita bahas pada hari ini, dan juga akan bermanfaat untuk menjaga ataupun memperkuat kualitas kehidupan masyarakat di kedepannya. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.